Sekarang kita membahas 4 pilar pembelajaran. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui lembaga UNESCO, United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, yang bergerak di bidang pendidikan, pengetahuan, dan budaya, telah mencanangkan kepada kita 4 pilar pembelajaran di bidang pendidikan. Antara lain satu, yaitu learning to know. Di sini ditekankan bahwa peserta didik itu harus mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya atau menguasai pengetahuan sebanyak-banyaknya. Mengapa? Karena ini adalah merupakan modal awal atau modal dasar daripada seseorang atau seorang peserta didik itu untuk mengembangkan kemampuannya ke depan. Jadi tanpa menguasai pengetahuan yang sebanyak-banyaknya, maka seseorang atau seorang peserta didik itu ke depan tidak bisa berperan dalam berbagai situasi yang dihadapinya ke depan. Yang kedua, yaitu learning to do. Di sini ditekankan bahwa pentingnya pengetahuan yang kita dapatkan itu yang banyak atau yang sebanyak-banyaknya tadi diharapkan dapat menerapkannya dalam kehidupan kita, terutama di lingkungan sekitar kita. Lebih-lebih di era perkembangan zaman yang sangat pesat sekarang ini, kita dihadapkan dalam berbagai permasalahan. Kita dihadapkan di berbagai kesulitan-kesulitan. Tentu di situ sangat diharapkan sikap kita menghadapi hal tersebut. Bagaimana tindakan kita dalam menghadapi situasi tersebut. Tentu ini kita bisa mengatasinya dengan berbagai pengalaman-pengalaman atau pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan sebelumnya. Disinilah pentingnya apa yang dikatakan tadi, learning to do. Yang ketiga, yaitu learning to be. Di sini pentingnya kemandirian seseorang ya, dengan memperoleh pengetahuannya yang sebanyak-banyaknya tadi, dan kita punya kemampuan juga untuk menerapkan apa yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan itu, maka sekarang kita diharapkan ya, peserta didik itu diharapkan bisa mandiri. Nah, artinya bisa mewujudkan impiannya atau cita-citanya. Tentu ini terkait dengan hard skill dan soft skill. Apa itu hard skill? Itu adalah merupakan keterampilan atau kemampuan kita dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Ya, tanpa hard skill maka kita tidak bisa atau tidak mampu dalam melakukan suatu pekerjaan dengan baik. Jadi kita harus punya hard skill. Sedangkan soft skill adalah merupakan kemampuan kepribadian kita. Apakah itu kecerdasan, apakah itu kejujuran, apakah itu emosional kita. Itulah yang dimaksud dengan soft skill. Yang keempat, learning to live together.
Di sini juga peserta didik ya harus eh, bisa ditanamkan kesadaran bahwa peserta didik itu merupakan bagian daripada masyarakat. Jadi bagaimana seorang peserta didik itu bisa memahami atau bisa menyadari bahwa kehidupan hidup bersama itu adalah sangat penting dan bisa lebih bermanfaat daripada hidup sendiri-sendiri. Demikian penjelasan mengenai 4 pilar pembelajaran. Terima kasih.